Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang cantik dan yang ganteng. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Hadiahan, yang membawakan pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Oh iya, kalian sudah naik kelas 9 ya. Selamat ya buat anak-anak ibu. Tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita mendengarkan lagu ini. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Marilah kita berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Berdoa selesai. Pada pertemuan pertama ini, kita akan memasuki materi Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Pertanyaan yang mendasar dalam diri kita adalah, siapa sih itu Allah? Allah itu adalah penyelamat, dan tidak ada penyelamat lain selain Allah. Oleh karena itu, Dia menghendaki agar semua manusia selamat dan menawarkan keselamatan itu sendiri kepada manusia. Maka, tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Yang kedua, menguraikan pandangan dan keyakinan masyarakat tentang sumber-sumber keselamatan. Yang ketiga, menerangkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Yang keempat, menerangkan bahwa Yesus Kristus merupakan tanda kasih Allah yang paling agung. Yang kelima, mampu merefleksikan pengalaman hidup untuk menemukan keselamatan. Yang keenam, mampu membuat satu doa. Sekarang, marilah kita mendalami materi ini. Dalam hidup bermasyarakat, kita dapat menemukan berbagai macam pandangan sumber keselamatan, sumber kemakmuran, dan sumber kebahagiaan. Sumber-sumber tersebut diperlakukan secara khusus, dijaga dan dicari karena diyakini memiliki kekuatan untuk memberikan kepastian hidup. Kekuatan tersebut
ada dalam wujud, yaitu uang, pohon, batu, atau benda-benda yang dikeramatkan. Berikut beberapa contoh sumber keselamatan. Gambar yang pertama adalah, kita lihat gambar yang pertama ini. Pandangan masyarakat pada gambar yang pertama adalah orang berdoa siang dan malam supaya banyak uangnya. Mereka senang memiliki banyak uang dan sedih jika tidak memiliki uang. Dengan uang bisa banyak hal dibeli. Seakan-akan dengan uang orang bisa bahagia, senang, gembira, lalu menjamin kesehatannya, lalu bisa memilih jabatan yang sangat bagus, seakan-akan memiliki harga diri. Apakah seperti itu? Menurut anak-anak ibu, bagaimana pendapatmu? Lalu, mari kita lihat pada gambar yang kedua. Kita lihat bersama gambar yang kedua ini. Di gambar kedua juga, kita bisa melihat ada gambar keris. Menurut pandangan Jawa atau pandangan suku tertentu, keris juga memiliki kekuatan. Keris dapat memberikan kemenangan, kekuasaan, kelancaran, dan rezeki pada pemiliknya. Keris memiliki kekuatan gaib dan mistis yang menakutkan. Ini pandangan suku tertentu atas suatu keris. Bagaimana pendapat anak-anak ibu? Setuju tidak dengan hal itu? Lalu, marilah kita lihat gambar yang ketiga. Kita lihat bersama gambar yang ketiga ini. Gambar ketiga ini adalah gambar api dan dupa. Pandangan masyarakat atas gambar ini, dukun dianggap orang pintar yang memberi arahan untuk kelancaran rezeki, mencari jodoh, menentukan masa depan, dan masih banyak lagi. Maka, tak sedikit orang pergi ke dukun atau orang pintar, kata orang-orang sekarang. Bahkan, sampai mengeluarkan biaya yang sangat besar-besaran, menuangkan waktu yang begitu banyak, bahkan meluangkan tenaganya sendiri. Mereka percaya pada dukun. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah kalian percaya dengan dukun? Setuju tidak dengan itu? Lalu, kita lihat gambar yang terakhir. Pada gambar keempat ini, dijelaskan bahwa pesugihan juga digunakan banyak orang untuk mencari kebahagiaan. Pesugihan adalah cara untuk mencari kekayaan secara instan. Seperti mie sedap aja ya, instan. Cepat, tanpa harus bekerja keras. Pelaku pesugihan bekerja sama dengan kekuatan gaib, jin, dan siluman. Ada di sini siluman, nak? Ibu rasa tidak ada yang merasa siluman, kan? Mereka yakin dengan hal-hal itu supaya mereka cepat kaya raya. Ini terjadi minim pandangan banyak orang, pandangan masyarakat juga terhadap pesugihan ini. Lalu, bagaimana dengan pandangan anak-anak ibu? Apakah benar itu? Faktanya, orang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sejati ketika mengandalkan kekuatan-kekuatan gaib atau kekuatan-kekuatan berhala tadi. Kekuatan yang keempat tadi. Biasanya, orang-orang yang mengandalkan itu semua akan berujung pada penyesalan. Belum pernah terjadi orang yang mengandalkan berhala, bentuk uang, keris, jampi-jampi, susuk, dukun, atau apapun itu, hidup bahagia, hidup damai, hidup lepas bebas. Tidak adil. Semua berujung pada
penyesalan. Semua itu bukan keselamatan yang sejati. Itulah yang disaksikan Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya ke Athena. Betapa sedihnya hatinya Rasul Paulus melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Rasul Paulus terdorong hatinya untuk mewartakan keselamatan sejati dengan cara bertukar pikiran dengan orang-orang Yunani, dengan orang-orang yang takut akan Allah. Itu bisa kita dalami, kita lihat di kitab suci dari Kisah Para Rasul 17 ayat 6 sampai 34. Silahkan kamu baca nanti isi kitab sucinya. Nah, berdasarkan teks kitab suci tadi, jelas kita menangkap bahwa ada dua pandangan yang berbeda antara Paulus dan orang-orang Athena. Yang pertama, menurut Paulus, sumber keselamatan itu adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Yang kedua, itu adalah pandangan dari orang-orang Athena. Sedangkan menurut orang-orang Athena, sumber keselamatan ada pada dewa-dewa, patung-patung berhala yang ada di kuil-kuil. Di sini sudah sangat jelas perbedaan sumber keselamatan itu. Lalu, yang kedua, paham Paulus tentang keselamatan adalah bahwa Paulus percaya keselamatan sejati datang dari Allah yang tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia atau pada emas, perak, atau batu, atau pada ciptaan kesenian lainnya. Yang dibuat oleh manusia tidak ada di situ keselamatan sejati. Sedangkan menurut orang-orang Athena percaya bahwa keselamatan sejati ada ketika mereka mendewakan atau mempertuhankan patung-patung dari emas, mempertuhankan perak atau patung buatan tangan mereka sendiri. Mereka menyembah yang mereka ciptakan. Di sini perbedaan yang sangat mendalam antara paham keselamatan Rasul Paulus dengan orang-orang Athena. Lalu yang ketiga, yang harus dilakukan manusia untuk mendapatkan keselamatan menurut Paulus adalah berpaling dari mengandalkan dewa-dewa dan berhala, lalu percaya atau beriman kepada Allah dalam diri Yesus Kristus yang telah disalibkan namun bangkit kembali. Sedangkan yang harus dilakukan manusia untuk mendapatkan keselamatan menurut Athena adalah percaya pada dewa-dewa dan berhala dengan cara beribadah dan mempersembahkan kurban di atas mezbah kepada dewa-dewa. Nah, dari ketiga poin yang kita bahas ini tampak jelas perbedaan sumber paham keselamatan antara Paulus dan orang-orang yang ada di Athena. Anak-anak ibu sekalian, untuk menambah kekayaan wawasan kita dengan hal ini, jauh sebelum Paulus, Nabi Yesaya juga telah mengkritik kebiasaan orang-orang Israel berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Itu bisa kita lihat dari Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Bisa kamu lihat nanti, kamu bandingkan juga dengan yang dialami oleh Rasul Paulus. Allah mengasihi manusia dan berkenan menyelamatkannya. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia untuk menyelamatkan manusia.
Allah senantiasa berkarya di dalam hidup kita, baik melalui peristiwa-peristiwa biasa dan luar biasa maupun melalui orang lain atau sesama kita. Kita sudah memahami bahwa benda-benda, hal-hal gaib, kekuatan-kekuatan duniawi tidak dapat memberikan kebahagiaan, tidak dapat menyelamatkan, tidak dapat memberikan kebaikan. Mengandalkan benda-benda gaib adalah kesia-siaan belaka. Nah, masih ada orang yang masih suka berpegang benda-benda atau kekuatan gaib, termasuk zaman sekarang ini. Saat ini juga, anak-anak kami sekalian, apakah kamu termasuk orang yang seperti itu, nak? Kamu bisa refleksikan dalam dirimu sendiri. Baiklah, yang terakhir, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Tidak ada keselamatan lain selain Allah. Di dalam beberapa teks kitab suci tadi sudah dijelaskan bagaimana kritik Paulus, kritik Nabi Yesaya yang mengkritik bahwa seakan-akan patung dewa-dewa bisa menyelamatkan. Itu sangat benar. Maka untuk menyempurnakan pemahaman kita, refleksikanlah dalam dirimu maupun kehidupanmu sehari-hari. Jadi, sampai di sini materi kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus belajar. Ikuti peraturan protokol kesehatan.